Hai teman-teman, perkenalkan saya Ananta Dewlandari yang akan membuat podcast tentang keuangan desa bersama Ibu Esti selaku Ibu Carik di Kelurahan Kalitekuk, Semen, Gunung Kidul. Selamat datang di podcast saya, di mana kita akan mengobrolkan tentang pertimbangan keuangan dengan ringan dan seru. Bersama saya Ananta Dewlandari. Nah, di sini saya sudah bersama Bu Esti selaku Ibu Carik di Kelurahan Kalitekuk, Semen, Gunung Kidul. Mbak Ulan, selamat siang. Nah Bu, saya mendapat tugas dari sekolahan untuk menanyakan tentang keuangan desa. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Silakan. Yang pertama, bagaimana penganggaran dana desa dalam APBK? Oke, Mbak Ulan, saya jawab ya. Untuk penganggaran dana desa di kelurahan itu berasal dari anggaran pendapatan belanja negara dan diberikan ke kelurahan sekali dalam setahun. Untuk tahun ini, tahun 2023, untuk Kelurahan Kalitekuk itu mendapatkan anggaran dana desa sejumlah 1.055.694.000 yang ditransfer 3 kali. Yang pertama sebesar 40%, yang kedua 40%, dan sisanya 20%. Bu, Campur. ke pertanyaan selanjutnya, sebenarnya apa sih tujuan dana desa? Dana desa itu menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, yaitu untuk percepatan tujuan SDGs. Nah, SDGs itu apa? SDGs yaitu pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk kegiatannya yaitu yang pertama, kegiatan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kelurahan. Untuk yang kedua, yaitu kegiatan program prioritas nasional sesuai kewenangan kelurahan juga. Dan untuk yang ketiga itu kegiatan mitigasi bencana alam dan non alam sesuai kewenangan kelurahan. Itu tujuan dana desa. Baik Bu, apakah masih ada dana bantuan selain dana desa yang dialokasikan? Oh ya, untuk kelurahan tidak hanya dana desa saja, tetapi ada dana-dana yang lain, itu seperti alokasi dana desa bagi hasil pajak dan retribusi untuk bantuan keuangan kelurahan dan itu PAD sendiri. Untuk ADD itu bisa dipergunakan di bidang pemerintahan, di bidang pembangunan, di bidang pembinaan masyarakat, dan di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk bagi hasil pajak dan retribusi itu dapat mendanai kegiatan untuk di bidang pemerintahan, di bidang pembangunan, di bidang pembinaan, dan di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk bantuan keuangan khusus yaitu yang berasal dari aspirasi dewan, ini dipergunakan biasanya sesuai dengan aspirasinya dewan. Untuk yang pendapatan asli kelurahan itu bisa dipergunakan untuk kegiatan di bidang pemerintahan, di bidang pembangunan, di bidang pembinaan, dan di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah Bu, bagaimana dampak dana desa bagi kemajuan desa? Apakah menurun atau meningkat? Nah, untuk dampak dari dana desa ya,
untuk dampak dari dana desa itu meningkat ya Mbak, meningkat. Artinya begini, kalau tadinya itu sebelum ada dana desa kita anggarannya tidak terlalu banyak. Nah, untuk dengan adanya dana desa itu dapat membiayai semua kegiatan di bidang pembangunan dan di bidang pemberdayaan. Itu salah satunya dapat menurunkan stunting, untuk pemulihan ekonomi seperti bantuan langsung tunai BLT. Kemudian kita anggarkan juga penanganan ketahanan pangan dan hewani. Di sini kita ada kegiatan pengadaan benih padi, kemudian pengadaan tanaman bawang merah. Kemudian di kegiatan fisik untuk pembangunan taluk, untuk pembangunan jalan permukiman, untuk pembangunan atau rehab jalan usaha tani, pembangunan palut, pembangunan drainase dan gurun-gurun. Ada lagi? Masih ada Bu, bagaimana kinerja penyerapan dana desa? Untuk kinerja penyerapan dana desa itu sangat baik, sangat baik. Tetapi di kelurahan itu biasanya ada silpa. Silpa itu apa Bu? Sisa lebih anggaran. Jadi kegiatan untuk pagu dana desa itu tidak bisa terserap 100%, tetapi masih ada sisa. Nah, itu sisa dinamakan silpa. Sisa anggaran untuk belanja ya, silpa. Dan silpa itu nanti bisa dipergunakan untuk tahun depan. Jadi bisa ditambahkan di dana desa untuk tahun berikutnya. Apakah boleh dana desa digunakan untuk membayar honor guru PAUD? Kalau untuk menganggarkan honor PAUD, guru PAUD itu tidak diperbolehkan karena kita mengacu kepada Peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Apakah boleh dana desa digunakan untuk membayar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa? Untuk dana desa itu tidak boleh Mbak Ulan, karena penghasilan tetap itu diambilkan dari alokasi dana desa. Itu sudah diplotkan di situ. Jadi dana desa itu hanya untuk membiayai di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih untuk waktunya Bu Esti. Sudah berkenan menjawab pertanyaan dari saya. Sama-sama. Semoga bertemu lain waktu. Terima kasih Bu.